Mas Wahyu, dari beberapa pembahasan yang sudah Mas Wahyu sampaikan tentang kekuatan pikiran, Mas, ya. Bisa dibilang kalau kita menjalani hidup ini semuanya tergantung apa yang kita pikirkan dalam segala hal, Mas. Jadi jika kita ingin sesuatu, kita ingin melakukan sesuatu, kita harus mengawalinya dari pikiran biar semuanya terjadi, ya Mas. Nah, kemudian kita kan juga punya Tuhan, bisa dibilang semuanya juga apa kata Tuhan. Nah, ini yang benar, kita harus mengikuti kekuatan pikiran kita atau mengikuti takdir dari Tuhan atau ketentuan dari Tuhan, Mas. Nah, sedangkan ketika saya pasrah mengikuti apa kata Tuhan, menunggu, kita nggak ngapa-ngapain, misalkan kita ingin sesuatu, menunggu saja tapi gak ada aksi, itu justru gak ada hasil apapun, Mas. Tapi ketika kita mengandalkan pikiran kita ingin sesuatu, itu pasti terjadi, Mas. Ini kita harus gimana, Mas? Sedangkan ada komentar yang mengatakan bahwa ketika kita mengandalkan pikiran, itu menganggap bahwa kita menuhankan pikiran. Yang benar gimana, Mas, menurut Mas Wahyu? Kalau terlalu percaya dengan pikiran, katanya menuhankan pikiran, begitu ya Mas Yahya? Ya. Ini sebetulnya cara memahaminya saja yang mungkin berbeda atau nggak ngerti konsepnya. Mungkin begitu Mas Yahya. Sebetulnya kita mau akui atau tidak, sadari atau tidak, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ini semuanya berasal dari pikiran kita. Ya, semua dalam hal apapun. Karena memang ya mesinnya ada di sini, Mas ya, ada di otak ini, ada di pikiran kita. Kalau kita nggak punya pikiran, ya nggak hidup kita ini. Secara logika, bukan hidup dalam arti nggak bernafas, maksudnya ya nggak berfungsi hidup kita. Kalau kita nggak punya pikiran atau nggak punya otak. Jadi kita ingin apapun di dalam hidup kita ini semuanya berawal atau berasal ya dari otak, dari pola pikir, dari apa yang kita pikirkan. Kemudian kita berusaha untuk mewujudkan, kita berusaha untuk melakukan, kita berusaha untuk mengeksekusi apa yang ada di pikiran kita sampai menjadi sebuah kenyataan. Kurang lebihnya kan begitu ya Mas Yahya. Iya, betul. Tetapi kalau kita bicara konsep ketuhanan, ini berbeda Mas Yahya. Jadi bukan kita menuhankan pikiran, bukan. Tapi maksudnya kita paham, kayak misalkan kendaraan gitu Mas Yahya ya. Misalkan mobil. Semua komponen ini punya peran masing-masing. Ada mesinnya saja nggak bakalan bisa berfungsi dengan benar kalau nggak ada roda. Ada roda masih ada bodi, masih ada setir, kendali, ada rem dan lain sebagainya. Masih butuh spion, masih butuh driver juga. Jadi semua komponen ini mempunyai fungsi masing-masing untuk mewujudkan fungsi daripada komponen-komponen tersebut. Kalau secara utuh, secara keseluruhan, supaya mobil ini jadi berfungsi, berguna, bermanfaat, bisa sesuai dengan penciptanya. Jadi mobil ini diciptakan tentu kan punya tujuan toh Mas ya, supaya bisa dikendarai dan lain sebagainya. Tapi ketika mobil ini dikendarai nabrak, apa ini salahnya yang menciptakan? Atau salahnya mesinnya? Atau salahnya rodanya? Semua kan kembali lagi kepada yang menjalankan mobil ini, kan begitu Mas ya. Jadi semua komponen ini bisa berfungsi dengan baik, dengan maksimal atau tidak, dengan benar atau tidak. Itu tergantung daripada siapa yang menjalankannya. Nah, kalau kita bicara konsep kehidupan, itu juga sama. Jadi kalau ada orang bilang, bahwa seolah-olah kita ini katakanlah semuanya berawal dari kekuatan pikiran. Kita bisa melakukan apapun, hal baik, hal buruk, semuanya berawal dari pikiran. Kemudian dikatakan bahwa kita ini menuhankan pikiran. Ini bodoh. Ini nggak ngerti konsep hidup Mas saya. Karena kalau kita bicara ketuhanan, ya sudah, Tuhan ya sudah, Tuhan.
Sudah paten itu, sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tetapi kalau itu istilahnya ya kayak yang menciptakan kendaraan ini tadi, ya kita nggak bisa menyalahkan yang menciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dalam arti sudah kembali kita yang mau make, apa yang kurang benar, apa yang kurang baik, ya kita ini yang punya tugas untuk kita membenahi, untuk kita bisa membuat apa yang nggak benar ini jadi benar, apa yang kurang baik ini jadi baik. Itu tergantung kita sebagai orang yang mau menjalankan atau mengoperasikan sebuah kendaraan ini tadi. Nah, kalau di dalam hidup, Tuhan itu sudah menciptakan hidup ini. Ya, berarti sudah bukan urusannya Tuhan lagi dalam konteks tentang menjalani hidup. Kita akui, kita yakini, kita imani bahwa semua unsur kehidupan ini ada karena Tuhan. Udah jelas ya, paten ya. Berarti semuanya ini yang menyediakan, yang menciptakan, kita sepakat, kita yakini, kita imani semua karena maha besarnya Tuhan. Tetapi selanjutnya, unsur kehidupan ini bisa benar, bisa tidak, bisa awet, bisa tidak, bisa berjalan dengan baik atau tidak, ya tergantung. Tergantung siapa? Tergantung yang menjalankan hidup. Nah, kalau sekarang ini yang diberi hidup ini kita, Mas Yahya. Contoh saja, kita ini tidak mau merawat alam. Kita tidak merawat sawah kita, ladang kita, gunung kita, hutan kita. Kira-kira dampaknya positif atau negatif ke kehidupan kita? Ya, negatif. Misalkan, hutannya gundul, gunungnya gundul, lahan-lahan mungkin dipenuhi dengan bangunan tanpa kita berpikir jangka panjang, kita melestarikan alam, kita merusak tanaman, pohon, kita merusak kelestarian ekosistem yang ada di alam ini. Kira-kira rusak juga nggak hidup kita? Rusak juga. Salahnya Tuhan apa salahnya kita? Salahnya manusia ya, yang nggak merawat. Jadi hal baik dan hal buruk yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita bukan karena Tuhan, tapi karena kita sendiri. Tuhan ini diajak baik mau, diajak jelek mau. Karena apa? Sejauh ini tidak ada satupun yang bisa memastikan bahwa Tuhan itu sebagai perwujudan sebuah makhluk atau sebuah sosok. Mungkin ada di beberapa pembahasan, ya, bahwa kita ini merupakan gambaran daripada Tuhan. Gambaran dalam arti gambaran kehidupan. Tuhan itu adalah sebuah energi kehidupan. Bisa berfungsi atau tidak ya tergantung wadahnya atau tempatnya. Lah kalau Tuhan bertempat di kita ya tergantung kita. Jadi sejatinya dengan hidup kita, apapun yang akan terjadi, apapun yang bisa terjadi, apapun yang sudah terjadi di dalam hidup kita ini, sejatinya nggak usah dihubungkan, bukan dihubungkan ya, mungkin lebih tepatnya apa ya, Tuhan ini sudah dalam konteks yang berbeda gitu loh maksudnya. Ini satu kesatuan, misalkan mobil gitu ya, ya satu kesatuan mobil. Tapi mobil itu ada komponen-komponen sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, nanti tergantung siapa yang mengendarai mobil itu, siapa yang merawat, siapa yang menjalankan mobil itu. Nah, kalau di dalam hidup kita, misalkan tubuh ini nggak akan pernah bisa hidup, nggak akan pernah bisa berfungsi kalau nggak ada Tuhan, kan begitu? Secara keyakinan kita, keimanan kita. Ya jelas. Tapi unsur yang mana ini? Komponen yang mana? Komponen yang ada di dalam tubuh kita yang disebut roh kehidupan. Kalau nggak ada rohnya, biarpun ada wujudnya ini, kamu kasih susu, kamu kasih makanan yang bergizi setiap hari, lah kalau nggak ada roh kehidupan ini emangnya bisa hidup, Mas Yahya? Nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi ketika sudah diberikan roh kehidupan, kemudian Mas Yahya tidak mau menjalankan roh kehidupan itu tadi dengan benar, dengan baik,
Mas Yahya tidak mau menjalankan komponen yang ada di dalam tubuh kita ini dengan baik, ya nggak akan berfungsi. Contoh, ya Mas Yahya nggak mau kemana-mana, misalkan berdiam diri saja di rumah. Ya kan nggak fungsi nih kakinya, nggak fungsi tangannya, baiknya diam saja di rumah. Nah, sedangkan untuk memfungsikan ini semua, tubuh fisik atau kehidupan jasmani atau raga kita ini, mesinnya ada di otak, ada di pikiran. Nah, kalau Mas Yahya nggak memfungsikan pikirannya ini loh, untuk menggerakkan tubuh ini, menggerakkan komponen kaki, tangan, mata, telinga, semuanya, bisa berfungsi enggak? Bisa bermanfaat enggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ini beda banget gitu loh. Kalau ya saya harap dulur-dulur teman-teman semuanya enggak menelaah ini dengan cara berpikir yang sempit. Tuhan sudah, kita anggap Tuhan ini udah luas lah, ya sudah. Tapi ya sudah. Tuhan ini mau kamu akui, Mas Yahya mengakui atau tidak, Tuhan itu tetap ada. Kamu yakin, kamu iman, kamu nyembah Tuhan atau enggak, Tuhan itu tetap ada. Sama halnya dengan hidup kita. Kita sudah hidup ini. Ya sudah, kehidupan ini ada. Jadi kalau Tuhan belum pergi dari hidup saya nggak akan mati. Sesederhana itu saya mempelajari hidup ini. Tetapi hidup saya ini bisa berfungsi dengan baik, bisa berfungsi dengan benar, atau tidak. Sudah bukan lagi kita berpikir secara luas, semua karena Tuhan, tapi lebih ke ya semua karena saya yang menjalani hidup, karena Tuhan sudah memberikan hidup ke saya. Oke, artinya Tuhan ini sudah menciptakan kita, kemudian menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, tinggal bagaimana kita caranya untuk mengambil itu semua ya Mas. Kalau kita diem ya kita akan dapat apa kan? Nggak mungkin dapat apa-apa gitu ya Mas. Ya sangat. Iya. Jadi kita bicara makanan sajalah Mas Yahya. Misalkan kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku dapat rezeki, aku hari ini belum makan. Ini contoh saja. Terus setelah kita berdoa itu, kan tidak mungkin tiba-tiba ada piring terbang gitu, makanan jatuh ke tempat kita. Tidak mungkin toh Mas Yahya. Ya, dari kekuatan doa itu tadi muncul kan karena pikiran toh Mas Yahya. Karena Mas Yahya belum makan, aku berpikir ya sudahlah, karena aku sudah tidak ada lagi yang aku harus kemana, bingung. Ya, dalam arti kita mau meminta sama siapa. Aku punya iman, aku punya keyakinan bahwa aku hidup ini atas kehendaknya yang maha kuasa, atas kehendaknya Tuhan. Maka di situ kita berdoa. Mudah-mudahan saya dapat rezeki, ada yang memberi saya makanan. Karena saking kuatnya iman kita, tanpa kita sadari sebetulnya, karena kita sudah pasrah Mas Yahya, berserah, ada tetangga datang, bawa makanan. Kemudian kita terima makanan tersebut dan kita taruh di meja misalkan. Pertanyaan saya, apakah cukup dengan itu terus makanan yang di atas meja itu tadi bisa masuk sendiri ke mulut kita? Gak bisa. Saya rasa tidak bisa. Karena apa? Ya kita masih harus menggunakan pikiran. Untuk menggerakkan tubuh ini, untuk mengambil makanan itu, menggunakan tangan kita dan kita masukkan ke mulut kita. Maka terjadilah itu. Makanan bisa masuk ke tubuh kita sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi apa mungkin Mas, tetangga itu kan mengantar makanan itu tiap hari kan, kita jadinya pasrah aja terus. Kalau nggak ada makanan kita tetap nunggu untuk diantar tetangga. Iya, makanya ini tadi kan saya hanya memberi sedikit contoh bahwa konsep hidup itu kan ada banyak yang bisa kita pelajari. Jadi Tuhan ya sudah paten, nggak bisa diganggu gugat. Tapi di dalam menjalani hidup baik buruk, bisa makan atau tidak, punya uang atau tidak, ya semua dari kekuatan pikiran kita. Yang tanpa kita sadari, kekuatan pikiran ini kalau sudah masuk ke sini, kita yakin. Nah, tanpa disadari juga keyakinan itu sebetulnya adalah keimanan, Mas Yahya. Ya, jadi bisa terwujud, tapi tentunya, kan begitu. Tentunya ya kita harus menjalani hidup kita ini kan dengan seimbang, Thomas. Masa iya kita mau mengandalkan berdoa saja? Yeah. Jadi ketika itu terjadi, itu anggap saja itu bonus gitu loh.
Nah, kemudian gini Mas, lalu bagaimana dengan orang gila? Kan orang gila kan sudah agak mengandalkan pikiran, tapi ada orang yang kasih makan, kasih apapun itu menurut Mas Wahyu bagaimana? Ya, begini. Kalau kita bicara tentang konsep hidup, ya kita sudah mempelajari atau memahami, bahkan kita meyakini bahwa unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini beserta isinya semuanya adalah karena karunia daripada Yang Maha Kuasa. Itu sudah selesai. Tetapi kita tidak akan bisa menikmatinya, kita tidak akan bisa menjalaninya manakala kita tidak mau menghidupkan komponen-komponen yang ada di dalam diri kita, termasuk pola pikir kita. Kan begitu Mas saya. Lalu bagaimana dengan orang gila yang sudah tidak menggunakan pikiran, kan begitu? Ini cara berpikir yang sebetulnya juga kurang luas Mas saya. Dari mana kamu tahu orang gila itu tidak menggunakan pikiran? Nggak ada yang tahu juga ya. Ya. Hanya gara-gara orang gila berarti wis nggak duwe pikiran, kata siapa? Yang tahu ya dia sendiri, si orang gila tersebut. Tapi cara berpikirnya apakah masih normal seperti kita atau tidak? Nah ini. Ya. Jadi kalau dibilang orang gila nggak pakai pikiran, nggak mungkin. Masih pakai pikiran. Tapi pikiran dia mungkin sudah tidak ada lagi pertimbangan antara ini bersih, ini kotor, ini benar atau tidak. Sudah tidak. Yang ada sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Dia butuh baju, tapi dia nggak berpikir lagi bahwa baju itu adalah harus kain yang seperti ini. Mungkin adanya kresek, plastik, sampah dipakai sama dia. Dia butuh makan, tidak lagi berpikir seperti kita, manusia yang masih normal. Bahwa makan itu harus ada nasi yang bersih, ada lauknya. Tidak lagi. Bahkan dia mungkin nemu, mohon maaf, mungkin kotoran sekalipun dimakan sama dia. Tapi dia berpikir untuk makan, Mas Yahya. Ya, jadi ketika kita mempunyai kekuatan pikiran, ya karena memang sumber kekuatan ada di sana. Ya, jadi saya mau sedikit terangkan bahwa ada dua unsur kehidupan di dalam diri kita, ya boleh percaya boleh tidak, ya silahkan itu hak masing-masing, tetapi saya meyakini itu di mana di dalam hidup saya ada dua unsur atau sumber kehidupan yang sangat penting sekali, yang mana yang satu ini adalah sumber kehidupan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya meyakini ini dalam wujud apa? Dalam wujud roh kehidupan. Biarpun roh kehidupan itu nggak berwujud, tapi saya mau terangkan kurang lebihnya begitu. Roh kehidupan yang bersifat gaib. Dan yang satu lagi, ini adalah kehidupan raga atau kehidupan fisik tubuh jasmani saya. Nah, saya meyakini sumber daripada kehidupan tubuh fisik atau tubuh jasmani saya itu adalah pikiran. Secara sederhana, saya katakan bahwa hidup itu 50% ada di hati, 50%-nya ada di pikiran. Biarpun secara utuh ini ya 100% ya 100%. Tetapi kalau mau kita bagi, ini 50%, ini 50%. Yang di sini tempatnya hanya keyakinan atau iman, di mana sifatnya adalah gaib. Yakin iman kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi hidup tidak akan bisa berfungsi dengan benar kalau kita hanya menjalankan yang yakin dengan Tuhan saja atau iman dengan Tuhan. Karena apa? Karena ini baru 50%. Yang 50% ada di otak atau pikiran. Jadi yang di sini pun juga harus dijalankan. Ya contohnya itu tadi, kita berdoa, kita yakin dan kita iman bahwa kita punya masalah pasti bisa selesai. Kita tidak punya uang pasti nanti kita bisa diberikan uang. Kita imani itu kepada Tuhan kita. Karena kita mintanya kepada siapa lagi? Kalau enggak kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi kalau kita tidak menggunakan akal pikiran kita, bisa enggak yang kita yakini itu tadi terwujud? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ini dan ini harus jalan seimbang, Mas Yahya. Sekali lagi, adanya keyakinan iman itu sebetulnya semua juga berawal dari sini, Mas Yahya.
Ya karena ini mesinnya, manusia hidup itu, makanya kita dibekali, dikasih ini itu. Tapi kita menjalankan ini saja, ini nggak kita jalankan, ya nggak ketemu. Karena ini pertimbangan antara hal yang baik dan yang buruk itu ada di sini. Kita bisa saja melakukan semua apa yang ada di pikiran kita, tapi tanpa kita timbang menggunakan iman atau keyakinan kita kepada Yang Maha Kuasa, tidak akan berjalan seimbang, Mas. Tak pastikan itu. Pasti timpang. Pasti timpang. Karena di dalam hidup kita ada dua perkara itu tadi. Satu gaib, satu fakta. Yang gaib ini adalah zat daripada Gusti Allah, yang disebut roh kehidupan, dan yang satu yang bersifat fakta ini adalah raga kita ini tadi, yang mesinnya ada di pikiran ini tadi. Jadi kalau ada yang mengatakan berarti kita menuhankan pikiran, yaitu salah besar, Thomas. Sudah Tuhan, sudah paten, tidak usah diotak-atik. Tapi hidup kita ini ya kayak Mas Yahya. Mau tubuhnya ini jadi kelihatan bersih, sehat atau tidak, tergantung siapa. Coba ayo tergantung Tuhan, ayo. Ayo coba tergantung Tuhan, katakan. Iya, betul sekali. Memang itu Tuhan mau memandikan Mas Yahya? Tuhan mau menggantikan bajunya Mas Yahya? Tidak begitu konsep hidup. Semua tergantung Tuhan itu adalah unsur kehidupan secara keseluruhan. Tetapi komponen kehidupan ini, ya tergantung yang menjalani. Tangannya kepingin bersih, ya cuci tangan dong. Atas dasar apa Mas Yahya cuci tangan? Pikiran. Betul enggak? Betul. Makanya kita ini disebut makhluk yang paling sempurna. Nek jarine wong Jawa iki ana rasa, ana sukma, ana nyawa. Rasa iki ning tengah-tengah. Rasamu katene kon gawa nang ndi? Mau kamu bawa kemana rasa ini? Mau kamu bawa ke sukma atau mau kamu bawa ke nyawa? Kalau kamu bawa ke sukma, jatuhnya kita ini, ya mohon maaf ya, jatuhnya kita ini jadi masuk di dalam hati. Contoh, kita lihat orang kasihan, ingin membantu, melakukan hal-hal baik. Karena rasane ini masuk ke urusan yang gaib, Mas Yahya, yang bersifat yakin, iman dengan sesama ini tadi, tanpa memikirkan itu orang baik atau apa niatnya, nggak ada, ini nggak kita pakai, masuk ke sini. Nah itu juga nggak bagus juga, bukan berarti itu jelek. Kita menolong orang kan hal yang baik, tapi kita juga harus gunakan pikiran. Rasa ini harus kita bawa masuk ke nyawa, yang sumbernya ada di pikiran. Nyawa itu kehidupan ini, gitu loh. Jadi apa ya? Ya mungkin setiap orang punya cara berpikir yang berbeda-beda lah tentang itu, Mas Yahya. Tapi menurut saya, baik buruk, enak tidak, mudah atau susah di dalam kita menjalani hidup, bukan lagi karena Tuhan, tapi karena kita manusianya ini. Jadi semua tergantung manusianya. Pusatnya atau sumbernya ada di pola pikir. Tapi jangan salah, ini 50%. Karena yang 50% ada di dalam keyakinan atau iman kita kepada Yang Maha Kuasa.